Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi. Ke 2394 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Di bawah perikop penjala ikan menjadi penjala manusia. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita menangkap pesan bahwa Tuhan mau kita melakukan hal yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Amin. Saudara, seringkali kita mau melakukan sesuatu apa yang kita ingini. Dan saya mau bilang saudara, belum tentu apa yang kita ingini itu kehendak Tuhan. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Maka mujizat dan berkat itu akan mengikuti kita. Amin. Haleluya. Pertanyaannya sekarang, apa yang Tuhan mau para murid dan kita semua umat Tuhan lakukan? Dengar ini baik-baik. Yang Tuhan mau kita kerjakan, kita lakukan adalah memberitakan Injil. Amin.
seperti yang Tuhan Yesus sudah kerjakan, sudah lakukan. Kemarin kita belajar di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 42 sampai ayat 44. Saudara perhatikan ayat 43 dan ayat 44 saya bacakan buat kita sekalian. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Pasal 5 ayat 1 berkata, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak apa? Mendengarkan firman Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan mau kita semua orang percaya lakukan adalah pergi beritakan Injil kerajaan Allah. Amin. Firman Tuhan ini kalau bisa saya kalimatkan dengan sederhana seperti ini. Lakukan bagian kita, maka Tuhan akan lakukan bagian Tuhan pada kita. Amin. Haleluya. Kebanyakan orang menyorot firman Tuhan ini, selalu mereka katakan apa? Berkat, berkat, berkat. Padahal poin penting yang Tuhan Yesus mau sampaikan di sini bukan berkatnya. Berkat itu pasti mengikuti kita kalau kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, poin penting dalam kebenaran firman Tuhan ini adalah memberitakan Injil kerajaan Allah. Amin. Kalau saudara melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sudah pasti berkat itu akan menyusul dalam kehidupan kita. Jadi jangan tonjolkan berkat di sini. Tonjolkan apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Amin. Seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Tuhan mau para murid, kita semua orang percaya, melakukan apa yang Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan. Tuhan Yesus sendiri, dia pergi memberitakan Injil. Masakan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita tidak pergi memberitakan Injil. Saudara, banyak orang hanya ingin berkat, tetapi tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Berkat itu sudah pasti akan menyusul kita, akan mengikuti kita kalau kita apa? Kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Amin. Beritakan Injil. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat dan mujizat itu akan mengikuti saudara dan saya kalau kita pergi melakukan perintah Tuhan, yaitu memberitakan Injil kerajaan Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, saya menangkap pelayanan Tuhan Yesus, penginjilan itu ada dua macam, indoor dan juga outdoor. Saya kasih contoh pelayanan Tuhan Yesus memberitakan Injil indoor. Ayat 44 dari Injil Lukas pasal 4 berkata, dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Haleluya. Sudah perhatikan. Tuhan Yesus memberitakan Injil di rumah-rumah ibadat yang tadi saya katakan, ini memberitakan Injil indoor. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya boleh memberitakan Injil secara indoor di dalam pelayanan-pelayanan kita. Tapi ingat, yang harus kita sampaikan adalah Injil kerajaan Allah. Apa itu Injil? Injil itu kalau saya sederhanakan cerita tentang Yesus. Cerita tentang nubuatan Alkitab, tentang kelahirannya, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, tentang kenaikannya ke surga, dan nanti satu hari nanti dia akan kembali ke dunia ini untuk menjemput semua orang-orang percaya. Yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Itulah Injil yang harus kita sampaikan, harus kita beritakan, harus kita ceritakan kemanapun, dimanapun, dengan siapapun kita jumpai. Kita harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua
saya menangkap di sini pemberitaan Injil cara outdoor. Saudara, dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus memberitakan Injil di luar rumah ibadat, di tempat-tempat terbuka. Saudara, saya mau katakan bahwa kita harus memberitakan Injil kemanapun kita berada. Dengan siapapun kita jumpai, saudara, di luar gereja, kita harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Makanya selalu saya katakan kepada jemaat, bukan kebetulan saudara ada di tempatmu sekarang ini. Tuhan mau saudara menjadi agen kabar baik buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Supaya apa, saudara? Supaya mereka boleh percaya pada Yesus Kristus. Melalui pemberitaan Injil yang saudara sampaikan, mereka diselamatkan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara bisa memilih pemberitaan Injil yang mana yang akan saudara ambil. Tapi yang jelas, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan fleksibel. Dimanapun kita berada, kita harus melakukan tugas pokok kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin kita diingatkan oleh firman Tuhan ini, bahwa kita jangan sampai kita gagal fokus. Akhirnya apa, saudara? Kita tidak sampai kepada tujuan. Perhatikan, Tuhan Yesus tetap fokus pada misinya, yaitu memberitakan Injil kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dan dalami firman Tuhan ini. Dalam kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mau memberi pesan kepada kita yang pertama, taat saja. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 4 di sana dikatakan, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, taat saja. Apa kata firman? Taat saja. Amin. Firman Tuhan katakan bertolaklah ke tempat yang dalam. Saudara yang dikasihi Tuhan, Simon Petrus ini nelayan yang profesional. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dan dia berkata, sudah semalaman kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ke tempat yang dalam itu saya menangkap di sini. Tuhan mau kita taat saja. Tuhan perintahkan kita pergi kemana, taat saja. Pergi ke tempat yang dalam, pergi ke tempat yang primitif sekalipun. Kalau itu perintah Tuhan, lakukan saja. Ke tempat yang dalam itu artinya ke tempat yang lebih menantang. Yang mungkin tempat itu belum ada orang percaya di sana. Dan Tuhan utus saudara untuk pergi ke tempat itu. Taat saja, saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita taat, sudah pasti Tuhan yang akan urus kita. Tuhan yang akan pelihara kita. Tuhan yang akan menyediakan segala apa yang kita perlukan. Taat saja. Karena sudah belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, karena ketaatan Simon Petrus, apa yang dia dapatkan? Berkat dia melimpah. Amin. Taat saja, saudara. Maka saudara akan melihat Tuhan buka jalan. Tuhan buka berkat buat saudara. Asal kita apa? Taat saja kepada perintah Tuhan. Haleluya. Yang kedua, jangan menyerah. Perhatikan, ayat 5 di sana, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada Simon Petrus, kepada murid-muridnya pada waktu itu, dan kepada kita semua, jangan menyerah. Amin. Mungkin saudara sudah sering melakukan penginjilan, tapi sepertinya sia-sia. Tidak ada hasil. Tidak ada jiwa yang saudara menangkat. Saudara jangan menyerah. Amin. Taat saja. Sepertinya apa yang saudara lakukan, sepertinya, percuma. Jangan putus asa. Jangan trauma, saudara. Lakukan terus pemberitaan Injil sampai saudara menangkap sejumlah besar ikan. Amin. Haleluya.
Bapak Ibu, seandainya Simon Petrus menyerah pada saat itu, pertanyaannya, apakah dia akan menangkap ikan-ikan yang besar dalam jumlah yang banyak yang membuat perahu mereka hampir tenggelam karena saking banyaknya ikan yang mereka dapatkan? Kalau seandainya Simon Petrus menyerah, apakah dia akan mendapatkan ikan yang begitu banyak itu? Pasti tidak. Betul? Karena apa? Karena Simon Petrus menyerah. Tapi karena Simon Petrus tidak menyerah, tidak putus asa, tidak trauma, akhirnya apa sudah? Dia mendapatkan berkat yang luar biasa. Amin. Saudara, ada pepatah dunia mengatakan hasil tidak akan mengkhianati usaha. Amin. Masa sih 10 biji yang saudara tabur satu pun tidak tumbuh? Pasti ada saja yang tumbuh. Amin. Di dalam memberitakan Injil, saudara sudah menyampaikan kepada 10 orang, kepada 100 orang, masa sih satu aja nggak nyangkut? Pasti saudara ada saja yang bertumbuh. Dan satu hari nanti kita akan menuai. Amin. Jangan menyerah. Tetap semangat memberitakan Injil. Sampai akhirnya saudara dan saya menangkap sejumlah besar ikan. Menangkap sejumlah besar jiwa-jiwa. Amin. Sampai tempat saudara penuh terisi jiwa-jiwa baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan menyerah. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus menjadi penjala jiwa. Ayat 10, ayat 11, perhatikan. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menjadi penjala jiwa-jiwa. Amin. Setelah mereka mendapatkan ikan-ikan yang besar, yang jumlahnya begitu banyak, Tuhan mau mereka menjala manusia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ini. Sebagaimana mereka sangat-sangat senang ketika mereka menangkap banyak ikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang kalau kita menangkap jiwa-jiwa yang tersesat. Kita menangkan mereka, kita bawa mereka kepada Tuhan. Kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pilih dari sekarang. Saudara mau menyenangkan hati Tuhan atau hati manusia? Kalau saudara mau menyenangkan hati manusia, menyenangkan hatimu, orang-orang di sekitar saudara, tangkap ikan itu banyak-banyak. Cari uang. Jadilah orang kaya. Maka saudara senang, orang-orang di sekitar saudara juga senang. Itulah cara menyenangkan hati manusia. Saudara, kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, tangkap jiwa-jiwa yang sesat itu. Bawa mereka kepada Tuhan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Pertanyaannya sekarang, saudara lihat diri saudara. Apakah saudara menyenangkan hati Tuhan atau jangan-jangan yang saudara lakukan berusaha untuk menyenangkan hati manusia? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyenangkan hati Tuhan dengan cara apa? Membawa jiwa-jiwa yang tersesat, yang hidup dalam kegelapan, menuju kepada terang kasih Tuhan. Amin. Bawa mereka yang tadinya akan binasa, mereka yang tadinya akan mati, masuk neraka, bawa mereka kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya mereka yang tadinya tidak punya pengharapan akan keselamatan, mendapat keselamatan kekal. Mereka diselamatkan. Karena apa saudara? Karena saudara membawa mereka mengenal Tuhan. Membawa mereka kepada juru selamat. Sehingga mereka akan berterima kasih kepada Tuhan. Karena mereka punya sahabat, punya teman, punya keluarga yang mengasihi mereka sesungguhnya, yaitu saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamatkan orang-orang yang ada di luar sana, yang sedang menuju kepada jurang maut. Tuhan mau saudara jala mereka, tangkap mereka, bawa mereka kepada Tuhan, supaya mereka memperoleh keselamatan, dan saudara dan saya
mendapatkan upah dari Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar yang pertama. Saudara taat saja. Apa maunya Tuhan, perintah Tuhan, Tuhan ingin saudara dan saya kerjakan, lakukan saja. Belajar dari sekarang, belajar taat saja. Apa yang Tuhan perintahkan, kita lakukan. Yang kedua saudara, jangan menyerah. Amin. Mungkin saudara pernah gagal, saudara pernah ditolak, sehingga saudara trauma, saudara. Memberitakan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyerah. Amin. Tetap semangat memberitakan Injil Kerajaan Allah. Haleluya. Yang ketiga, kita harus menjadi penjala jiwa-jiwa. Haleluya. Bawa jiwa-jiwa yang sesat kepada Tuhan untuk menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Dan saudara yang membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, saudara akan mendapat upah, dan upahmu besar di surga. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau belajar taat pada firman Tuhan. Tidak menyerah. Walaupun seringkali kami ditolak. Dan sepertinya apa yang kami kerjakan, lakukan, sepertinya sia-sia. Tapi dari kebenaran firman Tuhan ini, kami belajar untuk tidak menyerah. Terus bersemangat memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan kami diingatkan untuk kami menjadi penjala jiwa-jiwa. Membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di surga mau berdoa, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang berduka cita, dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.